بسم الله الرحمن الرحيم. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, jamaah sekalian, masih berkaitan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi, di antara istri Nabi adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya Ramlah. Ma'ruf, sahabat Abu Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhar bin Harb. Ummu Habibah ini Quraisyiyah Al-Umayyah. Nabi menikahinya waktu itu. Ummu Habibah sedang berada di Habasyah, Ethiopia, sedang hijrah. Wa asdaqa anhu an-Najasi 400 dinar. Raja Najasyi, raja Habasyah, membantu nyumbang mahar ya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada di Mekah waktu itu. Ya, berapa yang dia sumbang? 400 dinar. 400 dinar itu berapa? Itu uang emas. Antum tahu bahwa zakat emas itu Ishruna dinar, 20 dinar. Maksudnya itu nisabnya. 20 dinar itu sekarang sama dengan 85 gram emas. Itu 20 dinar. 85 atau 92 gram. Ada dua pendapat ulama tentang nisab emas. Iya, dari berapa itu ya, akhi? 400 dibagi 20. 20 apa 20 apa? Ya, 20 kali 92. Itu berapa kilo emas itu? Iya. Memang Raja Najasyi Muslim. Dalilnya mana? Ya, dia waktu meninggal rahimahullah, Nabi menyuruh sahabat untuk sholat ghaib. Mengapa? Karena tidak ada yang menyolatkan di Habasyah. Antum bisa bayangkan, karena di Habasyah tidak ada muslim kecuali dia. Jadi Habasyah ini negara Kristen, tapi rajanya masuk Islam. Yang ditanya hukumnya apa itu? Ya jelas dia tidak menggunakan hukum Allah. Raja Najasyi Muslim, sedangkan rakyatnya Nasrani. Ini salah satu dalil tentang pendapat yang paling kuat bahwa salat ghaib itu dilaksanakan apabila tidak ada yang menyolatkan dari kaum muslimin.
maka disyariatkan sholat ghaib. Dan sholat ghaib itu di lapangan waktu itu. Jadi sunnahnya sholat jenazah itu di lapangan atau sholat ghaib. Tapi boleh juga di masjid, boleh. Iya. Yang kedua, faedah daripada hadis ini yang diambil dalil oleh Syekh Muhammad Ali Furkus, seorang alim ulama dari Aljazair. Bahwa penguasa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak kafir. Buktinya siapa? Raja Najasyi. Mana ada dikafirkan sama Rasulullah SAW. Maka Nabi menyolatkan jenazah. Jelas ya jemaah? Kemudian di sini menunjukkan boleh memberi mahar dengan emas walaupun berkilo-kilo. Kalau mampu, silakan. Iya. Kata Ibnu Qayyim, Ummu Habibah meninggal di zamannya pemerintahan Muawiyah. Setelah Nabi wafat, dia masih hidup di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Setelah itu Muawiyah, barulah dia meninggal. Inilah pendapat yang paling kuat, mutawatir menurut ahli sejarah. Ya. Kedudukan Habibah sama dengan Khadijah ketika di Mekah, sama dengan Hafsah binti Umar ketika di Madinah, dan sama dengan Safiyah ketika selesai perang Khaybar. Baik. Kemudian ikhwan sekalian, barakallahu li wa lakum, tentang pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah. Ya, Nabi SAW mengirim utusan kepada Najasyi bahwa dia melamar Ummu Habibah di Habasyah. Maka dinikahkan oleh Raja Najasyi dan disumbang tadi itu 400 dinar, 20 kali 92 gram emas. Ya. Tahun 7 minal hijrah. Pada tahun ke-7 dari tahun hijrah. Pada tahun zaman perjanjian Hudaybiyah masih berlaku antara Nabi dengan kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan di situ, belum masuk Islam. Waktu masih ada perjanjian Hudaybiyah, jadi perjanjian Hudaybiyah itu terjadi tahun 6 Hijriah. Dan lamanya 10 tahun. Lamanya 10 tahun. Tapi Quraisy mengkhianati perjanjian itu pada tahun ke-8 Hijriah. Maka Nabi SAW mengerahkan pasukan pada tahun itu, sehingga terjadilah penaklukan kota Mekah. Ya.
Masa perdamaian itu jadi 2 tahun itu. Ya, di sini diterangkan tahun ke-7. Jadi masih ada perdamaian. Karena ada perjanjian Hudaybiyah itu. Abu Sufyan, ayahanda daripada Ummu Habibah, datang kepada Ummu Habibah. Waktu itu bertamu ke rumahnya Ummu Habibah. Dia mau duduk di firash. Firash itu tempat yang biasa diduduki dan Nabi tidur di situ. Dia mau duduk di situ. Maka ditarik sama putrinya. Ini tempat duduknya Rasulullah. Kau masih musyrik. Tidak boleh kamu duduk di sini. Padahal dia orang tuanya. Bayangkan coba bagaimana tegasnya, kuatnya, akidah, sikap. Ya, seorang muslimah terhadap ayahnya yang non muslim. Sedangkan kapan Abu Sufyan dan Muawiyah masuk Islam? Keduanya masuk Islam. Muawiyah ini putranya Abu Sufyan. Kapan Abu Sufyan dan Muawiyah masuk Islam? Masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriyah. Baik. Kemudian di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab, tokoh Bani Nadir. Dia dari keturunan Harun bin Imran, saudara kandungnya Nabi Musa. Jadi ada keturunan sampai kepada Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa. Ya. Berarti apa ya, kawan? Safiyah dari Bani Israel. Tapi dia muslimah. Ya, tapi dia muslimah. Kata Ibnu Qayyim di sini, lihatlah bahwa dia adalah istri Nabi. Ini istrinya Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah keturunan dari Nabi siapa? Harun. Nabi Harun bin Imran, saudara kandungnya Nabi Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam. Jadi nasabnya bagus sekali. Dan Safiyah, kata Ibnu Qayyim, min ajwal nisa'il alamin, salah satu wanita paling cantik di dunia. Awalnya Safiyah kan dia ada di Khaybar, dari Bani Nadir, salah satu suku terkenal Bani Israel yang ada di Khaybar. Ya. Nah, waktu perang Khaybar, Yahudi kalah. Sehingga salah satu yang ditawan dan menjadi budak adalah Safiyah. Maka Rasulullah membebaskannya. Maka Nabi membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Sehingga ini merupakan sunnah buat umatnya, umat Nabi Muhammad
boleh pembebasan budak itu sebagai mahar dalam pernikahan. Jadi sunnah bagi umat Islam sampai hari kiamat. Sehingga menjadi istrinya. Ini apabila seorang mengatakan saya bebaskan budakku perempuan dan aku jadikan pembebasannya sebagai maharnya, itu boleh, sah dua-duanya, baik pembebasannya maupun pernikahannya. Sehingga menjadi istrinya tanpa membutuhkan akad yang baru, tanpa wali. Inilah mazhabnya Imam Ahmad dan banyak para ulama ahli hadis. Ada yang berpendapat ini khusus untuk Nabi. Nah ini ya ikhwan. Jadi tanpa wali itu khusus untuk Nabi. Di antaranya Nabi menikah ini sama ini Safiyah. Dan juga ada satu lagi tadi mana? Ya. Ummu Habibah. Ummu Habibah ini semua, yakni ayahnya waktu itu masih musyrik, saudara kandungnya masih musyrik. Akhirnya perantaranya adalah siapa? Raja Najasyi. Tapi bagi umat Islam wajib pakai wali kalau menikah. Kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali mursyid wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan tanpa wali yang saleh dan dua orang saksi yang adil. Coba lihat ya ikhwan, bagaimana Islam ya membolehkan poligami khusus untuk Nabi lebih dari 4. Ya. Tapi ingat ya ikhwani, poligami ini harus mampu dari sisi zahir, yaitu harta. Nabi SAW memberi kepada semua istrinya rumah, tidak ngontrak, apalagi ngekos. Masing-masing dikasih rumah, walaupun sederhana. Pernah waktu ada museum Nabi SAW di samping sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada di situ replika rumah-rumah istri Nabi SAW, istri-istri Nabi SAW. Rumahnya sederhana ya kawan. Tanah, di dalamnya ada kamar, rumah ada kamar, kemudian ada teras, udah gitu aja. Terus ada pagarnya, ada pagar. Isinya apa? Sederhana rumah itu. Atapnya pendek. Atapnya itu pendek dari pelepah kurma. Bisa dipegang begini pakai tangan. Ya kalau pergi ke Malang Selatan, ngisi pengajian di Senggreng. Samping masjid itu ada rumah-rumah penduduk situ. Gentengnya itu bisa kita pegang begini, kalau berdiri. Saya jadi teringat rumahnya Rasulullah SAW, bahwa atapnya pendek. Ini tinggi ya ikhwan, pendek. Kata siapa? Kata Hasan al-Basri. Kemudian dalamnya itu dari tanah lantainya, temboknya nggak ada dicat. Itu rumahnya Rasulullah SAW. Nggak ada keramik, sederhana. Ya, hanya ada kasur. Kasurnya pun di situ saya lihat
ada kaki-kakinya, ini kayak kasur tapi ada kayak ranjangnya gitu. Sederhana. Di situ ada pedang, ada tombak, ada panah di dalamnya itu. Kemudian ada kirbah. Kirbah itu adalah kulit yang sudah disamak. Kemudian dibentuk untuk apa? Sebagai wadah untuk air. Air yang diletakkan kirbah ini bejana dari kulit, isinya air, diletakkan di tembok. Zaman Nabi nggak ada kulkas, ya sudah itu air yang dingin di situ. Berapa antum tahu nggak? Berapa gelasnya Nabi SAW setiap rumahnya? Setiap rumahnya itu gelasnya cuma satu, terbuat dari kayu. Ketika bocor ditempel dengan besi. Begitu pula piringnya. Makan pakai tangan. Piring berdua. Kadang disediakan piring yang besar. Jadi setiap malam jika Nabi ada di Madinah dan tidak memiliki kesibukan di luar, maka Nabi SAW mengundang semua istrinya makan malam. Di tempat atau rumah yang akan menjadi giliran malam itu Nabi bermalam. Antum jangan berkhayal loh ya. Antum berkhayal kan? Gimana ya kalau punya istri 4 makan bareng-bareng gitu kan? Ya siapkan dulu rumahnya 4. Iya. Gitu ya jemaah. Satu aja alhamdulillah. In syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini ya jemaah. Bahwa tidak semua istri Nabi itu bangsa Arab. Tapi ada dari Bani Israel. Itu Sofia. Dan juga ada dari Qibtiyah. Qibtiyah itu Mesir. Itu bukan Arab itu. Asal usulnya Qibtiyah itu suku non Arab. Yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria ini ya dihadiahkan oleh Raja Mesir Muqawqis. Awalnya Muqawqis memberi hadiah 2 wanita budak. Yang satu namanya Maria, yang satunya enggak disebutkan namanya. Yang Maria diambil sama Nabi dan dinikahi. Yang satunya diberikan ke sahabat. Gimana ya kawan kalau antum dikasih hadiah budak wanita? Mau antum? Berani kan antum? Hah? Sekarang enggak ada budak ya, akhi. Sementara ini enggak ada budak. Kalau pembantu itu bukan budak itu istrinya orang itu. Anaknya orang itu. Tapi ya jemaah. Maria Al-Qibtiyah itu salah satu istri Nabi SAW. Dan dia bukan Arab. Ibnu Qayyim setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa ini khusus untuk Nabi. Ya. Yani nikah tanpa wali itu khusus untuk Nabi. Sebagaimana dengan Ummu Habibah di sini. Atau dengan Sofia. Ya, Sofia ini enggak ada walinya. Siapa walinya? Yang keluarganya Yahudi. Keluarganya beragama Yahudi. Jadi ini khusus untuk Nabi nikah tanpa harus pakai wali. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Allahu ta'ala a'lam.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buatmu, tidak boleh bagi kaum mukminin. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW menikahi Maimunah. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Dan dia adalah wanita yang terakhir dinikahi oleh Nabi SAW. Nabi menikahinya di Mekah ketika umrah al-qadha telah halal. Iya. Maksudnya setelah tahallul. Ada yang berpendapat sebelum Nabi tahallul. Ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi kata Ibnu Qayyim ini salah. Yang benar Nabi menikahinya setelah umrah. Siapa yang mengisahkan? Namanya Abu Rafi. Karena dialah perantara antara Nabi dengan Maimunah. Dia mengabarkan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi halal, yaitu sudah tahallul. Sebagaimana kata Abu Rafi, saya perantara keduanya. Ya. Sedangkan Ibnu Abbas tidak ada waktu itu, tidak hadir. Abu Rafi dia laki-laki sudah balik. Dialah yang mengisahkan pernikahan Nabi dengan Maimunah. Meninggal Maimunah di zamannya Muawiyah. Dan kuburnya ada di Sarif. Sarif itu tempat dekat dengan Tan'im. Tan'im di mana ya kawan? Di Mekah. Tan'im di mana? Di Mekah. Di antara istri Nabi adalah Raihanah binti Zaid An-Nadariyah, atau ada yang bilang Quradiyah. Dia juga budak dari suku Bani Quraidah, Bani Israel. Dia budaknya Rasulullah, maka Nabi bebaskan dan Nabi nikahi dia. Dan dia pernah diceraikan satu kali, kemudian rujuk. Sebagian ulama berpendapat bahwa Raihan ini budak beliau dan Nabi menjimainya karena dia sebagai budak sampai Nabi wafat. Sehingga dia termasuk budak-budak yang dinikahi. Di sini menunjukkan ya jamaah, budak itu, jadi umat Islam laki-laki boleh memiliki budak wanita dan dinikahi walaupun jumlahnya berapapun, 100, 200, ya enggak masalah. Tapi kalau wanita merdeka yang dinikahi ada berapa? Maksimal 4. Maksimal 4. Itu ya jamaah. Pendapat yang mengatakan bahwa Raihanah ini adalah budak yang dinikahi Nabi SAW. Ini pendapatnya Imam Al-Waqidi, seorang ahli sejarah. Dan disetujui oleh Imam Ad-Dimyati. Ya, jadi dia adalah budak. Fahaulai nisa'ul ma'rufat allati dakhala bihin. Itulah wanita-wanita yang disebut, yang Nabi SAW jadikannya sebagai istrinya. Adapun Nabi pernah melamar seseorang tapi enggak jadi nikah. Ada juga. Atau ada wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi.
menawarkan dirinya kepada Nabi dan Nabi tidak menikahinya. Kurang lebih ada 4 atau 5. Sehingga total semuanya 30 wanita. Tapi ini diingkari oleh Ibnu Qayyim, yang ma'ruf adalah 13. Nabi pernah menikahi wanita, ada 13 wanita. Tapi yang 2 diceraikan tidak kembali. Siapa itu? Yang pertama dari Bani Ghifar. Karena dia ada penyakit di kulitnya, menular, maka ketika dia membuka bajunya itu nampak sakit kulitnya yang menular itu, dia suruh pakai baju dan disuruh pulang. Setelah itu Nabi bilang kepada Bani Ghifar, "Talastum alayya, kalian menipu saya karena kalian menyembunyikan penyakit atau aib wanita ini." Yang kedua, wanita yang diceraikan sama Nabi dan tidak rujuk. Seorang wanita yang malam pertama berkata kepada Rasulullah, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung pada Allah darimu. Maka Rasulullah bersabda, "Laqad udti bi'azim." Kau telah berlindung kepada Allah yang maha agung dariku. Pergilah kamu kepada keluargamu. Itu ya jamaah. Ada ulama mengatakan di sini bahwa wanita yang mengatakan a'udzubillahi minka itu ketika dilamar, sehingga nggak jadi nikah. Wanita Bani Ghifar yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum sempat dijimai. Karena pada malam pertama itu nampak warna putih, sakit kulit, menular. Baik, ikhwan. Tidak ada khilaf di antara ulama ahli sejarah bahwa Nabi ketika meninggal ada 9 istrinya yang masih hidup. Dan semasa hidupnya yang 9 ini Nabi membagi malamnya mabit untuk 8 istrinya. Kenapa? Yang 9 yaitu Saudah menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Mengapa beliau tidak mau diceraikan dan menghibahkan, menghadiahkan malam gilirannya untuk Aisyah? Siapa yang tahu jawabannya? Dia nggak mau diceraikan sama Nabi, tapi dia menghibahkan malamnya untuk Aisyah. Lah ya, hikmahnya apa? Apa keinginan Saudah? Menjadi istri Nabi di surga. Sebab istri Nabi itu di dunia adalah istri beliau di surga. Ya memang dia sudah tua, dia paling tua. Ya, begitu ya jemaah. Yang pertama kali meninggal setelah Nabi wafat, Zainab binti Jahsh pada tahun 20 Hijriah. Dan yang paling akhir meninggal Ummu Salamah pada tahun 62 Hijriah di zaman kekhilafahan Yazid. Budak-budaknya ada 4, kata Abu Ubaidah. Maria Al-Qibtiyah. Ya. Sempat lahir anak namanya Ibrahim, terus meninggal. Jadi dikaruniai anak laki-laki, Nabi dikaruniai anak dari Maria, dari istrinya atau dari budaknya itu Maria Al-Qibtiyah. Laki-laki namanya Ibrahim, tapi meninggal. Kemudian Raihanah. Kemudian yang ketiga budak cantik yang didapatkan dari tawanan perang. Dan budak yang menawarkan dirinya, yang dihadiahkan oleh Zainab. Ini dia. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab pernah menghibahkan budak cantik kepada Nabi SAW. Maka dijimai sama Nabi SAW. Jadi kalau budak itu boleh jima langsung, tanpa harus ijab kabul. Demikianlah ikhwani barakallahu li wa lakum tentang istri-istri dan
budak-budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan kah? Hah? Ya, ya, ya. Betul. Sahih. Memang boleh taukil, mewakilkan dengan pernikahan jarak jauh, karena diwakilkan. Boleh. Barakallahu fiik. Ada seorang menikah jarak jauh. Ya, jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Ya karena dia posisinya ada di luar negeri. Ya kayak Rasulullah dengan Ummu Habibah. Atau walinya di luar negeri atau jauh walinya. Jadi menikah dengan menggunakan teknologi. Apa? Video call. Boleh. Yang penting di situ tidak ada penipuan. Sebagaimana orang jual beli zaman sekarang online. Online. Kalau zaman dulu kan ya dan biat nih, dengan tangan-tangan begini kan. Ketemu offline. Zaman sekarang online, ijab kabul dalam perdagangan online. Begitu pula pernikahan. Yang penting tidak ada penipuan dan tidak ada syarat-syaratnya terpenuhi. Ada wali, walaupun online, nampak videonya, atau 2 orang saksi. Ya, ini nomor 2. Terus ijab kabul, kemudian mahar. Kemudian ada mahar. Oh iya, waktu COVID ada ya, banyak yang diwakilkan begitu ya. Iya, karena mereka tidak bisa pulang. Karena pesawatnya nggak terbang. Nah, ada lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.